Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membacakan kisah ke-8, kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sampailah berita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Menyongsong berita itu pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau berangkat dari Madinah untuk menghadapi mereka. Ketika itu cuaca sangat panas dan jumlah musuh pun sangat besar. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada pasukan muslimin secara terang-terangan bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi. Hal ini dimaksudkan agar pasukan muslimin mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan juga pada saat itu beliau sendiri secara langsung menggalakkan infak kepada kaum muslimin. Dalam perang inilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Ku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mengorbankan separuh hartanya yang kisahnya tertulis dalam bab ke-6 kisah ke-4, sedangkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan. Demikian pula setiap sahabat yang lain menginfakkan harta menurut kemampuan mereka masing-masing. Padahal masa itu kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum sedang mengalami kesempitan, sehingga 10 orang sahabat terus bergantian mengendarai seekor unta. Oleh sebab itu perang ini pun disebut sebagai Jaisyul Usrah atau pasukan kesulitan. Memang perang ini penuh kesulitan, jarak yang ditempuh sangat jauh dan musim yang sangat panas. Di samping itu, buah-buahan kurma di Madinah sudah masak dan siap dipanen. Padahal kehidupan penduduk Madinah bergantung pada kurma. Inilah kesempatan mereka mengumpulkan rezeki untuk 1 tahun. Keadaan itu menjadi ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di satu sisi, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mereka abaikan. Di sisi lain, berbagai kesulitan menghadang, khususnya kebun yang telah mereka usahakan selama setahun. Sungguh satu hal yang sulit meninggalkannya tanpa ada yang mengurus. Padahal sudah siap panen. Namun karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan segalanya. Mereka segera menyambut seruan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang tinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang ujur, wanita dan anak-anak. Ada sebagian sahabat yang tidak dapat meninggalkan Madinah karena tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Mereka menangis menyesali keadaannya. Mengenai kejadian tersebut turunlah ayat Al-Quran. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam ihajanallah yajidu mayun pikun. Artinya, mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran karena sedih, tidak memiliki apa yang dapat mereka infakkan. QS Al-Taubah 92. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum yang
Tidak ada ujur menyertai peperangan tersebut kecuali 3 orang sahabat. Kisah mereka akan diketengahkan kemudian. Di tengah perjalanan mereka melewati perkampungan kaum Samud. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi wajah beliau yang penuh nur dengan ujung kain baju sambil mempercepat untanya dan memberi perintah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kalian harus segera melewati kampung orang-orang zalim ini. Dengan menangis dan takut jangan-jangan ajab yang menimpa mereka menimpa kalian. Dari kitab Islam Kamis. Faedah. Meskipun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula beliau menyuruh para sahabatnya untuk segera lewat sambil menangis khawatir ajab tersebut menimpa mereka. Para sahabat pun walau dalam keadaan sangat sulit tetap menunjukkan kesetiaannya. Sebaliknya, kita malah menjadikan kawasan yang terkena gempa bumi atau bencana sebagai tempat wisata dan bersenang-senang untuk melihat tempat keruntuhan. Jangankan kita menangis, berpikir untuk menangis pun tidak terlintas dalam hati. Demikianlah kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Semoga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.